Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat syukur, alhamdulillah. Salawat serta salam tercurah kepada Rasul ingkang kita cintai, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita sami-sami muliakan sahibul bait Bapak Haji Rafiq Hananto saha Ibu Fidah Triati. Alhamdulillah di sore hari ini ada sesuatu yang baru nggih Bu. Pak, kita menempati pendopo, nama pendoponya Joglo Semar napa nggih? Oh, Jogja Solo Semar. Jadi singkatannya Joglo Semar. Nggih. Alhamdulillah mugi pinaringan berkah nggih Ibu-ibu. Nggih. Ingkang kawula mulyakaken panitia saking Kecamatan Rembang. Nggih niki sampun rawuh mau jam 12 nggih kadose. Saking kasike niki. Kawula mulyakaken tim media untuk Pak Sarwono dan Bapak-bapak ingkang setia untuk menemani kita di dalam pengajian Mas RH. Para bapak, para ibu, rawuh rahimakumullah. Pripun kabare Bapak Ibu? Sehat nggih. Kawula niki radi pripun niki? Karena di hadapan kawula niki mboten piantun. Jadi kalau saya ngomong harus ke kanan, harus ke kiri, mboten napa-napa lah. Nggih. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, di pertemuan hari ini barangkali materi yang paling tepat adalah materi tentang syukur nggih. Karena kita menempati tempat yang baru. Materi syukurnya pekan-pekan depan mawon lah, karena kemarin sampun terdahulu disampaikan oleh tamu saking Tangerang nggih, materi tentang syukur. Hari ini Bapak Ibu kita ingin mengulang kaji mengenai apa hebatnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita badhe mengkaji bahwa keteladanane Kanjeng Nabi niku adalah keteladanan sepanjang zaman. Zaman manapun ketika kita menjadikan Kanjeng Nabi itu sebagai suri teladan, maka kita akan mampu melewati segala macam rintangan dan tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan menikah. Ibu-ibu, kita itu sebagai orang tua sekarang kan menghadapi problem besar nggih, berkaitan dengan anak-anak kita. Masalah anak-anak dan perkembangan sekarang sebetulnya nggih cukup mengkhawatirkan Bapak Ibu. Maka kita ingin mencari dan menemukan satu di antara cara agar kita sebagai orang tua dan anak-anak kita sebagai generasi penerus kita memiliki meniti jalan petunjuk agar apa yang mereka lalui dalam kehidupan hari ini tidak membuat mereka mengalami masalah dalam kehidupan hari ini dan di masa depan. Masalah yang paling terlihat Bapak Ibu zaman sekarang itu adalah masalah etika dan moral. Padahal Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sampun menyebutkan laisa minna man lam yarham saghirana. Ngoten nggih. Bukan golongan kami disebut oleh Kanjeng Nabi yang tidak menyayangi orang yang lebih kecil dan tidak menghormati orang yang lebih besar. Dalam pandangannya para alim ulama,
masalah moral dan etika niku hal yang paling penting dalam pendidikan lare-lare kita. Oleh karena itu, kita merujuk kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat kita niku adalah niat kudua, berkudua lan bertauladan. Pripun carane berkudwah lan bertauladan? Sampun wonten ayat niku. Surat napa ibu-ibu? Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Panjenengan kaburo yakin hafal. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh di dalam diri Kanjeng Nabi niku wonten sari tauladan yang baik. Bagi sinten Bapak Ibu untuk beberapa kelompok orang. Yang pertama adalah untuk orang-orang yang sinten niku pertama mengharapkan limangkana yarjullaha. Siapa yang mengharapkan rahmate lan kasih sayangi lan ridone Gusti Allah. Dan orang-orang yang meyakini dan mengimani mengenai hari akhir. Sugeng rawuh Bu Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada syarat ketiga yang disebut berzikirlah dengan yang banyak. Berarti dalam hal kita bersoli teladan kepada Kanjeng Nabi. Tiga hal ini perlu tercukupi. Yang pertama, selalu menjaga keikhlasan di dalam bersauli teladan. Yang kedua, menjaga keimanan kita. Apa yang dimaksud menjaga keimanan kepada hari akhir? Menjaga cita-cita akhir kita teng dunia menika. Ibu-ibu, niki kan orang hidup. Kita sebagai muslim itu kan tidak hanya hidup untuk dunia mawon ya. Cita-cita kita niku panjang. Melewati umur dari tubuh kita. Itu cita-cita akhirat. Maka orang-orang yang akan mampu meneladani Kanjeng Nabi itu adalah orang-orang yang cita-citane niku panjang. Nomor 3, mereka selalu berusaha untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang yang selalu banyak mengingat Gusti Allah, artinya zikire kepada Gusti Allah niku banyak. Jika tiga hal itu terpenuhi, maka kita akan mampu untuk meneladani Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, keteladanan kepada Kanjeng Nabi, kita sebagai orang tua, niku kan dimulai saking kita riyen ya. Mangke baru kita ajarkan kepada lare-larene kita. Lare-larene kita ajarkan untuk selalu ikhlas. Lari-lari kita ajarkan kehidupan niku bukan hanya duniawi, nanging juga ukhrawi. Kita ajarkan kepada kita untuk selalu ingat kepada Gusti Allah. Ketika itu terus, maka anak-anak kita insya Allah akan menjadi anak-anak yang mudah meneladani Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken menika wonten ajaran saking Kanjeng Nabi. Setelah kita wau diyakinkan oleh Gusti Allah bahwa teng dunia menika boten wonten keteladanan kecuali keteladanan Kanjeng Nabi. Wonten keterangan saking Kanjeng Nabi. Niku bagian nomor 3 wonten nggih ibu-ibu. Nah niki kan kita ngaji nggih. Nomor kalih lan nomor 3 niku nasihate Kanjeng Nabi, perhatiane Kanjeng Nabi nomor setunggal untuk lare-lare. Di mana Kanjeng Nabi niku sangat memperhatikan
agar lare niku memiliki adab lan etika kepada orang tua. Nopo hadise niku ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken. Wonten nggih? Jadi suatu hari menurut sumber saking sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Kanjeng Nabi niku melihat ro'a rojulan, ada seorang bapak dan seorang putranya. Jadi ada bapak dan anaknya. Lah ibune teng pundi, Bu? Ah, wak nang pasar ngoten nggih. Berarti ingkang bekto lare-lare niki bapak napa ibu? Lho niku hadise kan ngoten nggih. Ah, enjang-enjang nggih. Kados niku nggih, Bu. Jadi Kanjeng Nabi niku kita lihat suatu saat Kanjeng Nabi melihat ada seorang bapak, bapaknya itu membawa anak. Di situ ditulis berdasarkan keterangan saking Abu Hurairah, kalimat niku gulam. Gulam niku anak yang belum dewasa, Bu. Carane dewek tesi mboten bayi lah. Bayi nggih mboten saged melampah. Anu pun saged komunikasi ya. Kadose tesi sekolah SD lah. Nggih, SD nopo TK TK akhir ngoten nggih. Noko MI ngoten. Mboten SMP lah, SMP kan pun ageng. Nah, ngoten. Nah, ketika bertemu dan ketika melihat Kanjeng Nabi niki penasaran. Mungkin ada sesuatu yang dipenggalih Kanjeng Nabi niku ndak tepat. Maka Kanjeng Nabi bertanya kepada anak tersebut. Apa pertanyaan Kanjeng Nabi, Bu? Man hadza? Maksudnya ini orang laki-laki ini bapak. Ki statusnya sapamu? Benar saja. Bodyguard, bodyguard, bodyguard. Ngawale kah? Benar saja. Apa pengasuhe kah? Apa pamane kah? Apa kakangnya kah? Atau kakeknya kah? Benar saja, Bu. Lalu dijawab oleh sang lain apa coba ini? Abi. Ah, Abi niku artosipun bapakku, ayahandaku wahai Kanjeng Nabi. Ah, begitu Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat jawaban dari sang anak bahwa lelaki yang bersamanya tadi adalah bapaknya. Wah, niku. Apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, ibu-ibu? Nah, Kanjeng Nabi langsung memberikan nasihat. Nasihatnya larangan sedoyo. Terus mulai dari jangan, ampun, 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 ampun. Terus kok. Luar biasa Kanjeng Nabi. Kenapa Kanjeng Nabi menyampaikan itu? Karena ini anak laki-laki. Kalau untuk anak perempuan benten malih mangke. Walaupun nasihat menika nggih untuk laki-laki, untuk putra laki-laki juga untuk putra, untuk putri sami. Napa ingkang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya gulam. Wahai anak, maksudnya iki bocah iki. Nah, carane perbalikan apa, Bu? Anu masih cilik. Nah kayaknya bahasa Indonesia. Lele ya gue. Bocah lah ya. Cah. Nak, wahai anak, nggih Kanjeng Nabi nomor setunggal. Wala tamshi amamahu, leres. Janganlah engkau berjalan di depan bapak. Maksud jalan di depan bapak niku pripun? Apakah jalan di depan bapak maksudnya ada bapak sawak lenggah lalu anaknya jalan sanes. Dawuh Kanjeng Nabi wala tamshi amamahu. Jangan engkau berjalan di depan bapakmu. Jadi kalau bapakmu itu jalan, bapakmu itu yang di depan. Engkau sebagai anak di belakang. Jadi ibu-ibu, sedetail ini perintah Kanjeng Nabi dalam soal mengajarkan adab. Langgar bocah si cilik berarti ramane
Ya ini kan anak sudah gulam, itu sudah sakit berpikir, membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Berarti usia sekitar 8, 9, 10. Anggar bocah setelung tahun ya ampun bu. Pak, gue hadis Kanjeng Nabi bocah ora oleh mlaku nang ngarepe ramane. Oh ya gue, dadi nang ngendi mburine. Terus anggar bapake nggawa anake jenengan yuswane tesih kali tahun kepriwe, Bu? Bahwa kowe mlaku dhisit anake ditilang iki mboten, nggih mboten. Niki maksudnya napa? Jika anak sudah mengerti mengenai adab dan etika, yang pertama diajarkan oleh Kanjeng Nabi, Bu, Kanjeng Nabi tidak menyampaikan ke bapak. Kanjeng Nabi menyampaikan ke sinten, Bu? Anak. Padahal bapaknya wonten nggih. Anggar kita lagi ada anak yang kira-kira ndak sopan, kira-kira yang kita kasih tahu bapaknya apa anaknya? Biasanya sih bapaknya. Ada anak misalkan di sekolah sawak wonten masalah nggih. Ditelepon, "Bapak Ibu ada waktu wonten nopo? Wonten ingkang saged dikonsultasikan mengenai larene jenengan." Kan ngoten nggih. Oh nggih, kapan kenapa anakku, napa anakku. Lah, Kanjeng Nabi itu ternyata yang didekati pertama kali adalah anak. Ketika anak itu sudah sudah mulai mampu berpikir dewasa. Apalagi sampun dewasa nggih, Bu. Kanjeng Nabi menyampaikan, kita ulang balik nggih, wala tamshi amamah. Haina, jangan engkau berjalan mendahului bapakmu. Jadi kalau bapakmu itu jalan, maka engkau berjalan di belakang. Terus. Berarti yang berjalan di sampingnya berapa, Bu? Nah, ya boleh, tapi amannya niku berjalan di belakang. Tapi situasional mawon nggih. Oh, jangan bapaknya sudah sepuh ya sudah bolong-bolong ya. Anaknya sudah kan melaku ya boten. Sudah disesuaikan mawon. Niki maksud Kanjeng Nabi niku mengajarkan etika lan adab. Berarti menurut Kanjeng Nabi, kalau ada bapak berjalan, lalu anaknya mendahului jalannya bapak, itu bentuk tidak beradab, tidak sopan, tidak santun. Jajal Bapak Ibu, kawulo ketika membaca materi ini, terus materi ini kawulo pendet saking bukunya kita ingkang kita kaji rutin, yaitu buku saking Imam An-Nawawi judulnya kitab Al-Azkar. Terus niki mboten dipendet saking pundi-pundi mboten, saking Imam Nawawi. Lah pas kawulo baca, ya Allah, luar biasa Kanjeng Nabi. Kalau ini diamalkan terus-menerus, anak niku faham mengapa dia harus jalan di belakang bapak, dan itu diamalkan dengan baik. Allahu Akbar. Larene kita insya Allah mugi-mugi dados lare-lare ingkang berat. Tambahan saking Imam Nawawi ketika membahas hadis menika, dalam soal tidak berjalan di depan bapak, itu juga berlaku tidak berjalan di depan guru. Nonton nggih? Jadi ingkang wonten muallim, guru. Terus wonten murid teng sekolah. Menawi gurune saweg melampah, muridnya harusnya pripun? Saniki pripun jajal, Bu? Oh, gurune siapa sih nyewa? Jajal. Insyaallah. Allahu sederhana ibu-ibu, nanging lah niki pelajaran penting ternyata. Nggih sami-sami kawula nggih sami sinau nggih, ibu-ibu sami mengingatkan kita sedaya. Betapa Kanjeng Nabi sampai harus menasehati sang anak ini. La tamshi amamah, wahai anak, jangan engkau berjalan di depan bapakmu. Imam Nawawi melanjutkan, jangan engkau berjalan sebagai seorang di depan bapakmu. Menawi kiai ini kawulo niku lewat nggih Bapak Ibu, kawulo ndak akan berjalan. Oke, kiai ini lewat. Ngoten nggih. Napa gurune mboten kiai mawon, pokoke guru-gurune kawulo menawi beliau sebagaimana yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku nomor setunggal. Berarti kalimatnya wau nopo? Jangan.
Aja gue. Jadi kalau selama ini ada yang mengatakan, lo dalam menasihati anak itu jangan pakai jangan. Wonten ya? Pokoknya kepriye aja nganggo jangan. Lo Kanjeng Nabi mawon menggunakan kata jangan. Sing penting aja kaken ya Bu ya. Oh, sing penting nanti jangan. Dalam hal-hal tertentu yang memang penting dan sangat penting Kanjeng Nabi menyampaikan jangan. Itu disampaikan oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa nomor kali? Wala tastatibbalah istitab. Hei, nak, jangan engkau melakukan istitab kepada bapakmu. Istitab niku dipendet saking kata sababa. Sin bane ping kalih sababa. Napa niku sab? Sab, ngoten nggih. Sab niku artinya menghardik, mencaci orang lain, merga orang lain keburukan kita. Nah, itu kata sab. Nah, Bu, teng mriki Kanjeng Nabi niku paham. Yang namanya bapak di mana saja itu biasanya tegas. Terus napa mboten? Jajal ibu-ibu anggar wis ora sanggup maning kae lah anakmu. Ya, Mbak. Oh, aku wis angkat tangan arep diapakna ngono. Terus niku, Mbak. Kepada sinten niku, Bu? Mulai Kanjeng Nabi itu menyebut di dalam hadis menika wala tastatibbalahu. Wahai anak, jika bapakmu niki keterangannya Imam Nawawi. Kita Imam Nawawi, bapakmu tentu suatu waktu itu pernah mengeraskan suara sedikit, maksud saya, bicaranya agak lebih tegas, atau kadang tangannya nopo Bu, madan ditapok, nopo nih kan ditapok, sing penting buatan niki nggih, aja sirahe lah, masalah nopo nih, kira-kira anu ku ngeling. Orang tua bapak disebut oleh nama Imam Nawawi melakukan tindakan tegas kepada anak dalam raktiban sebagai bentuk untuk mendidik anak karena anaknya ya'mal amal qabih. Anaknya itu melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Maka dalam hal ini yang bertindak adalah bapak, bukan ibu. Ibunya menang baik, reka-reka nangis baik. Kalau bapaknya gas, ibunya juga tegas, anaknya jadi Melayu. Gas, ya ini orang tegas terus, gitu, maksudnya dalam satu waktu mungkin anak tersalah, keliru, bapak yang mengingatkan. Lalu ibu, ya reka-reka nopo Bu? Enji, sebagai bentuk nopo niku, mbok kabur kan maksudnya. Nah, Kanjeng Nabi menyampaikan jika bapakmu mengingatkanmu dengan sesuatu yang mungkin gas dan keras dan itu menyakitimu, jangan engkau balas. Kalau bapak menasehati dengan bahasa yang agak sedikit gas, meninggi mungkin ya, anak itu kata Kanjeng Nabi jangan ikut suaranya meninggi. Anak tidak boleh benci kepada bapak. Anak orang oleh kesuh kepada bapak. Luar biasa napa perbuatan Kanjeng Nabi. Lah, ini kan bukan hanya di masane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu Masya Allah sakit insya Allah menerawang kan apa yang akan terjadi di masa depan. Sepertinya Kanjeng Nabi ini sampun membayangkan bahwa suatu saat nanti itu mungkin akan banyak anak-anak yang ketika diingatkan oleh bapak mengenai perilaku yang tidak terpuji, maka anak menjadi dendam kepada orang tua. Kados niku wonten napa mboten? Oh, kathah nggih laresan niki kathah nggih. Tapi kados e mboten teng mriki nggih, Bu. Wonten mriko-mriko lah kados niku nggih. Ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, apa yang akan terjadi kita lihat
Kanjeng Nabi mengingatkan jangan sampai istitab. Perbuatan istitab niku wau nggih, membalas apa yang dilakukan oleh sang bapak, ngoten nggih. Anak itu tidak terima dan sakit hati. Nah, umumnya kalau sekarang pripun Bapak Ibu? Atau minggat dari rumah dan benci kepada bapak dan seterusnya. Mengenai Kanjeng Nabi tidak memberi nasihat kepada si bapak. Karena Kanjeng Nabi sepertinya tahu ini bapak tentu sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Apabila bapakmu mengingatkan sesuatu yang buruk pada dirimu dan niatnya memang untuk mendidik, maka terima. Oleh karena itu pelajaran saking Imam Nawawi nopo ketika bapak meluruskan kesalahan seorang anak harus disampaikan. Nak, yang engkau lakukan tidak benar. Yang bapak lakukan dalam rangka mendidikmu, itu harus disampaikan. Aja aku ngapa, Bu? Aja aku gelok, disampaikan. Harus disampaikan. Mungkin sambil marah, orang tua itu tetap, bapakmu gemat dan emosi merga gege, tapi yakin lagi kok kebaikan. Nah, anak itu jadi paham. Aja aku suaranya diseru natok. Kan ada nih, Bu. Apa mungkin suaranya mandan seru semending, kok sesuai mandan kalem nggak ya, Pak? Mandan kalem. Oke, ramamu kayak gini. Mereka ramamu ki saya taroko. Nggak ramamu sih ngomong siapa sih ngomong jajal. Ini kambung. Itu kan anak itu kan jadi kenapa, Bu? Tenang. Domei diingatkan ya diingatkan, tapi sentuh anak kita dengan kasih sayang. Insya Allah boten kabur. Hebat napa mboten Kanjeng Nabi, Bu? Jos, luar biasa. Niki Pak dados dalil, Pak. Mangke kondur nggih. Lari-lari ini madan-madan pripun wonten dalil saking Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 3 napa Ibu? Wala tajlis qablahu. Wahai anak, jangan engkau duduk mendahului bapakmu. Berarti sami kalau tambahannya Imam Nawawi, wahai murid, jangan engkau duduk mendahului gurumu. Insya Allah. Berarti yang ini kan ajaran yang luar biasa saking Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ya kalau ada anak datang dengan orang tua, misalkan teng kendaraan atau teng pundi-pundi, maka dahulukanlah bapak, dahulukanlah orang tua. Nah ini juga ada kok kalau di kendaraan-kendaraan umum kan wonten nggih, Bapak Ibu. Kalau yang muda-muda niku kalau di apa itu kendaraan-kendaraan umum itu kan boleh berdiri ngoten nggih. Untuk yang duduk-duduk niku untuk yang sampun sepuh-sepuh. Kalau ini kadang-kadang ada sudah terlihat orangnya tua ngoten nggih, Bu. Yang duduk malah anak muda kundelengna. Nomor sekawan napa Ibu-ibu? Wala tad'uhu bismihi. Jangan engkau panggil bapakmu itu dengan namanya. Oh. Makanya hal-hal yang seperti ini tuh sering menjadi bahan tertawaan untuk anak-anak. Kan ada deh. Misalnya pripun ibu-ibu. Mungkin anak kita itu tidak berani memanggil nama kita. Wonten napa mboten? Nah ini wonten nggih. Oh jenengan ramane langsung diceluk. Misalkan bapak namanya asmane sinten? Kayak gue lah bukan kono sing pada ora kepen. Namanya contohnya apa langsung dipanggil. Sopan napa mboten, Mbak? Mboten. Kita di dalam masyarakat Jawa pun sampun sudah diamalkan itu. Makanya ada anak-anak yang suka gelewehan mungkin nggih. Maka dipanggillah nama bapak temennya. Ngoten nggih? Akhirnya temannya memanggil nama bapaknya. Akhirnya sama-sama boten rido. Akhirnya apa, Bu? Gelut. ini luar biasa nggih. Berarti memang anak itu cinta kepada bapak. Karena menyebut nama bapak itu suatu kehormatan. Yang menyebutnya kan ada yang menyebut sebagai menyebut mulia. Misalnya Pak Haji Rafiq. Lah ini bukan mulia maksudnya. Tapi kan ada orang mungkin menyebutnya dengan
dengan sebutan menghina. Hati itu bisa kerasa mana sebutan pengungkapan yang menghina, mana ungkapan yang memuliakan. Lah niki dawuh saking Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Kanjeng Nabi hanya mencukupkan sekawan mawon. Sekawan nggih, Po? Nggih, kita ulang. Yang pertama, wahai anak, jangan engkau berjalan di depan orang tua. Jangan engkau marah ketika diingatkan orang tua. Jangan duduk mendahului orang tua. Jangan memanggil langsung nama orang tua. Bu, Pak, sekawan menika menawi diamalkan oleh lare sepanjang zaman. Pripun larene kita anggap kita yakin beradab napa mboten? Beradab sampun. Sekawan niki. Mulane kalau kita ke anak-anak ke lare-lare mungkin menawi menurut ajaran Kanjeng Nabi minimal 4 hal ini diajarkan terlebih dahulu. Kalau 4 ini diajarkan terlebih dahulu, insya Allah, okay. Mugi-mugi lare-lare kita saged menjadi generasi masa ini, generasi yang tidak akan terpengaruh oleh perubahan zaman. Nomor 3. Leniki wonten cerita. Pripun carane Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuliakan lare. Niki keterangan riyen Kanjeng Nabi niku nate haji, Bu. Diceritakan oleh Ibnu Umar. Ada seorang ghulam, anak kecil ngoten ya. Anak muda mendatangi Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam permintaan lare menika sae luar biasa. Napa permintaane? Ini uridu hadhihin nahiyah lil haji. Kanjeng Nabi, saya itu kok kepingin haji tapi di sisihe panjenengan. Hebat betul. Jadi Kanjeng Nabi haji kepengen didekate Kanjeng Nabi. Lalu apakah disetujui oleh Kanjeng Nabi? Setujui oleh Kanjeng Nabi. Lalu famasya ma'ahu. Maka Kanjeng Nabi pun berjalan dengan anak tersebut. Melaksanakan ibadah haji. Tidak disebutkan pada maksudnya pada manasik yang mana, apakah saat tawaf, ataukah saat sa'i, nopo saat di Mina, mboten disebutkan. Lalu ketika sedang berjalan, Kanjeng Nabi lalu berhenti. Apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi? Di dalam hadis ini luar biasa. Farafa'a ra'sahu ilaihi. Kanjeng Nabi itu, Bu, kalau orang yang dewasa bicara dengan anak-anak, niku posisine berarti kan dhuwur karo endek. Kan ngoten nggih? Lah angger arep ngomong karo bocah, kira-kira kita langsung ngomongi bocahe atau kita melakukan gerakan yang membuat anak tersebut memperhatikan kita. Jadi melakukan gerakan. Apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi? Dipegang sirah anak tadi. Ya, yo kayak ignore kan maksudnya. Ya, maksudnya disentuh lalu ngaten deh supaya si anak itu saged melihat Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Kalau di kalau di pendidikan barat itu ketika bicara dengan anak maka yang dewasa itu akan jongkok, ngoten nggih. Sehingga antara kepala orang yang dewasa dengan kepala anak itu menjadi sejajar. Tapi kalau ajaran Kanjeng Nabi itu tidak duduk, tapi Kanjeng Nabi kados niki nggih. Jadi larene niku di napa niku? Ya, di agak ya aja nganti kaya banget melasi banget. Ya hanya sekedar untuk ngoten nggih. Lah itu kan kalau disentuh sirah tapi aja kayak banget nggih. Sekedar sentuhan sayang, maka anak itu akan langsung melihat Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa niki larene. Saged napa pertama disentuh oleh Kanjeng Nabi. Mulia napa mboten? Nomor kali langsung bertatap-tatapan dengan Kanjeng Nabi. Allahu Akbar, pun lah niki mlebet surga lah sampun. Lalu apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi ketika itu ya gula. Kanjeng Nabi mendoakan sang anak. Berarti cara kita untuk mendoakan anak kan gitu gak ada lare ya. Beripun carane mendoakan anak-anak mau berangkat sekolah, ngoten nggih.
Apakah doa kita nundur gitu ya? Boten. Gang sirah anak kita lalu kita doakan. Seperti yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa dongane niki wonten dongane. Tapi dereng karo barisi tapi wonten latine niku teng andhape. Zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah memberimu bekal takwa. Niku nomor setunggal. Nomor kali wa wajjahaka fil khair. Mugi-mugi Allah niku membimbingmu ke dalam jalan kebaikan. Nomor kali. Nomor tiga, wa kafakal ham. Mugi-mugi Gusti Allah niku menghapus kegelisahan hatimu. Tiga, Bu. Padahal niki kan lare nggih. Ingkang gelisah lare napa bapak-bapak, ibu-ibu. Biasa bahwa ya lare mboten wonten gelisahe lah ngoten nggih. Tapi Kanjeng Nabi niku sampun mendoakan. Padahal yang melaksanakan itu anak kecil melaksanakan ibadah haji. Tapi sampun didoakan oleh Kanjeng Nabi, zawadakallahu taqwa, mugi engkau wahai anakku, wahai anak mendapat bekal takwa. Nomor kali Bu, diarahkan oleh Allah mendapatkan kebaikan. Nomor tiga, dihilangkan kesedihan, kedukaan, kegelisahan. Nah, oleh para alim ulama, doa menika boleh kita baca untuk hal-hal yang lain. Misalkan anak keluar rumah kita doakan. Anak badai tindak haji, boleh kita doakan ini. Anak badai studi belajar, kita doakan ini. Boleh. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, falamma raja'a, setelah selesai ibadah haji, anak kecil yang tadi didoakan oleh Kanjeng Nabi, niku pamit kepada Kanjeng Nabi. Ditemui dulu Kanjeng Nabi, pamitan. Apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi di awal, dilakukan oleh Kanjeng Nabi di akhir. Apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi? Farafa'a ra'sahu ilaihi. Jadi sirah si lare tadi nggih dipegang oleh Kanjeng Nabi, radi diangkat sedikit. Ngoten. Lalu Kanjeng Nabi napa malih? Mendoakan. Napa doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi? Qabbalallahu hajjaka. Gusti Allah mugi-mugi menerima ibadah hajimu. Wa kafara dzambaka. Mugi-mugi Gusti Allah mengampuni dosamu. Nomor tiga. Wa akhlafa nafaqotaka. Mugi-mugi Gusti Allah mengganti biayamu melaksanakan ibadah haji. Mboten wonten keterangan saking Imam Nawawi, nanging kawula gadah keterangan saking seorang ulama zaman menika asmane Profesor Dr. Muhammad Rotib An-Nabulsi. Beliau mengatakan doa yang terakhir itu doa Kanjeng Nabi yang luar biasa. Maksudnya apa? Kanjeng Nabi itu memposisikan anak yang masih kecil seperti orang yang sudah dewasa. Artinya saat kita berkomunikasi dengan anak kecil, ayolah ajak anak kecil itu berbicara seperti orang dewasa. Bu, saat anak kecil tadi melaksanakan ibadah haji, niku kan ibadah haji ini anak kecil loh. Artinya kan nggih tidak ada urusan diterima nggih. Lho ngisi cilik. Kapan anak menerima ibadah haji diterima? Ya kalau anaknya sudah balik kan ngoten. Tapi Kanjeng Nabi tetap kan mugi-mugi hajimu diterima. Terus mugi-mugi dosamu diampuni. Lho wis bocah cilik gadah dosa napa mboten? Mboten, jajal Kanjeng Nabi luar biasa. Napa malih wau mugi-mugi biayamu diganti. Lho sing mangkat yang membiayai menunaikan ibadah haji, anak itu atau orang tuanya? Orang tuanya, jajal. Lah makanya saya Rotib An-Nabulsi itu mengatakan beginilah cara Kanjeng Nabi mendidik anak-anak dalam hal-hal yang sifatnya penting. Dudukkan anak kita itu sebagai seorang yang dewasa. Dudukkan anak kita itu seperti orang yang sudah balik. Aja kayak loh si bayi kok, bayi kan ngoten nggih. Wah, cilik bae urung kutu lurung bae ngoten. Itulah cara mendidik Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, marga wekdal sampun telas niki jam gangsal lewat 5 dan diteruskan dengan tasyakuran. Nggih kawula cekapkan nggih sampai di sini saja pertemuan kita. Insyaallah kita sambung di pertemuan-pertemuan mendatang. Kula menyampaikan nyuwun agunging pangapunten. Mohon maaf atas kekeliruan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, nggih. Terus doa tasyakuran nggih ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken. Nggih. Ibu-ibu kita donga nggih. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an yubarika lana hadhil qa'atil jadidati Joglo Semar. Allahumma ja'alhu ma'wa li khairin wa barakatin ya wa rahmatin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an yubarika lana fi hadhil qa'atil jadidati Joglo Semar. Allahumma ja'alhu ma'wa khairin wa rahmatin wa ilmin wa barakatin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.